Sekarang kita ke menu eh, untuk update-update ya. Kalau di Bpos itu sistemnya itu hybrid. Hybrid apa itu hybrid? Jadi kita tuh perlu online tapi offline juga jalan. Jadi kalau misalkan sekarang nggak ada internet, si Bpos masih tetap berjalan. Cuman untuk data-data kayak data member, data agen, summary agen gitu, itu apa achievement agen itu perlu online karena kita harus cek dulu data ke server. Nah, untuk update di pos, misalkan kita ada promo nih, ada promo atau ada updatean lain, kita sistemnya itu harus masuk ke menu ini dulu. Nah, di sini kita bisa update apapun juga di sini. Misalkan perlu update promo, kita klik ini aja, misalkan klik save, yes, nanti dia ngecek ke server ada promo apa aja sih. Kalau udah baru oke. Setelah itu kalau udah update di pos baru kita minta di restart kan berarti close dulu di posnya baru login lagi. Nah, ini ada juga transfer in, transfer out. Ini update-nya untuk apa? Misalkan kita mau TO ke toko C. Nah, di Bpos kita saat mau TO nih, si toko tersebut belum ada nih datanya di sini. Misalkan belum ada ZX berapa itu belum ada. Nah, kita kan biasanya kalau antar region itu harus izin dulu ke leader apa ke hornya atau mungkin ke leader areanya kita harus izin dulu untuk transfer out itu. Kalau udah approve, baru minta ke ICT untuk dibukakan aksesnya ke toko tersebut. Nah, kalau udah dibukakan, tugas kasir apa baru tinggal kasir tinggal transfer aja di sini nih. Klik transfer in out. Baru data toko yang mau di TO-nya muncul di transfer out tadi. Kemudian misalkan di toko itu ada pembayaran, ada metode pembayaran lain baru misalkan tim finance tuh mendaftarkan BSI di toko di toko A misalkan. Sebelumnya BSI nggak ada. Kalau misalkan udah didaftarkan sama finance, tugas kasir tinggal master edisi aja ini diupdate. Nanti data-data apa kasir apa data BSI-nya itu update ke Bpos. Terus ini ada master peti cash. Misalkan ada ada info baru nih dari finance untuk peti cash, misalkan kategori pembayaran baru, tinggal update aja di sini master peti cash-nya. Master bank juga sama, kalau misalkan ada tambahan bank baru untuk pembayarannya, eh, tinggal masuk lagi, tinggal klik aja ini master komputer. Jadi fungsi update-update ini kita tuh nggak download data dari server dimasukin ke Bpos-nya ini. Kalau udah update, baru close. Khusus update Bpos yang ini nih, setelah update kita harus di restart dulu Bpos-nya. Jadi close dulu Bpos-nya, login lagi. Kalau yang lain, yang ini, nggak perlu. Kenapa update Bpos harus di close dulu? Soalnya si sistemnya itu diupdate. Misalkan nanti ada promo baru, si logic sistemnya diupdate juga, itu diupdate Bpos. Terus di sini ada update lagi. Nah, kalau ini update untuk eh, update database. Jadi misalkan ada fitur baru nih. Nah, si sistemnya tuh belum bisa nih belum tercover dan mengharuskan update database atau update promo juga biasanya bisa dari sini. Klik aja yes. Klik yes, nanti dia update database-nya. Terus ini ada fitur backup. Fitur backup itu apa? Misalkan tim ICT butuh database toko ini.
untuk dikirim untuk diambil misalkan. Kita klik dulu sini backup. Nanti keluar hasil backupannya. Selanjutnya ada kita masuk ke menu operation. Ini menu operation. Oh maaf, sebelum ke menu operation, kita ke menu close cashier dulu. Jadi kita lanjut ke menu closing. Tadi kan opening udah, open kasir, terus transaksi, yaitu transaksi itu ada POS, ada retur, ada transfer in, transfer out, DR, sama return, shipping report itu proses transaksi. Selanjutnya kita ke menu closing. Eh, ini ada di menu transaksi, terus di pojok kanan ini ada close kasir. Klik. Close kasir ini fungsinya apa? Jadi kita bisa hitungannya itu per kasir ya. Jadi misalkan dalam satu hari itu ada dua shift. Nah ini close kasir ini untuk shift satunya aja. Kalau misalkan ada komputer dua, komputer B, misalnya komputer A, jadi itu juga khusus closing di komputer B dan shift komputer B dan shift satu misalkan. Di sini kita input nominal yang ada di laci. Jadi pastikan yang diinput itu uang cash realnya. Jadi misalkan ada 200.000, 235.500 misalkan. Oke, 23 juta. Nah, ini 2 juta ya. Apa? Nah, misalkan. Terus tadi ada mandiri berapa? Misalkan mandirinya 200.000. Terus tadi ada retur juga berapa? Masukin retur di sini 200.000. Modal tadi berapa yang diinput? Pas open kasir juga masukin di sini. Nah, untuk cash itu harus diinput sesuai dengan fisik di lacinya. Jadi bukan disama-samakan dengan omset, tapi diinput sesuai dengan eh, uang yang ada di laci. Untuk metode transfer ini, itu biasanya kan kita ada kopian dari struk nih, misalkan dari edisi atau dari, aduh, kalau ini ada bukti mungkinnya kalau transfer berarti ada bukti transfernya. Kita masukin ke sini sesuaikan dengan bukti transfer. Kalau misalkan edisi, nah ini misalkan edisi, itu itu biasanya ada kopian dari struk edisinya. Misalkan kita gesek, ada gesek keluar kopiannya yang dikasih ke konsumen sama yang disimpan sama kasir. Yang disimpan sama kasir itu hitung ada berapa. Misalkan totalnya ada 200.000 ya input di sini. Terus tadi retur juga ada berapa? Misalkan retur 160 input semua di sini. Ini semua metode pembayaran ada di sini. Kita sesuaikan aja. Kalau misalkan udah diinput semua, baru kita compare. Caranya klik tombol yang di bawah ini, klik compare. Oh ini ada. Ah, ini ada error sedikit karena dummy, jadi nggak sesuai gitu. Nah, ini kalau udah di compare nanti muncul selisihnya. Misalkan tadi itu sebenarnya bukan 235, tapi ada 80.000 nih pembayaran cash tuh. Nanti ada selisih di sini. Terus transfer BRI. Tadi transfer BRI harusnya 100.000 nih ada di sini.
Jadi kita cuma cross check aja di sini. Kalau misalkan ada kesalahan seperti ini, kita kasih remark aja di sini. Misalkan nih ketuker nih transfer BRI malah di input di transfer Mandiri, input aja di sini. Ini ada debit BCA, di sistemnya nggak ada debit BCA, tapi tadi kita nginput di 200.000 di sini. Nanti muncul juga selisih di sini. Ini retur jual. Jadi pastikan ketika input RHPH itu sesuai dengan uh, metode pembayaran yang masuk saat kita transaksi. Kalau udah di compare baru nanti save posting. Kalau udah ini baru close. Nah, RHPH setelah RHPH ini belum tentu kita harus EOD. Kenapa? Barangkali di toko tersebut ada dua shift. Jadi kalau misalkan shift satu doang mau closing ya cukup RHPH aja, gak usah lanjut ke EOD. Nah, untuk shift 2-nya baru RHPH dan EOD gitu. Kalau EOD itu closing si sistemnya semua. Kalau RHPH itu closing transaksi atas kasir tersebut. Kalau udah close. Nah, misalkan kalau udah RHPH itu ada kasir lanjutnya shift 2. Si kasir shift 2 dia open kasir lagi di sini. Lanjut ke shift 2 sampai closing lagi. Setelah itu baru ke menu. Kalau udah closing baru kita EOD. Perbedaannya EOD sama tadi, kalau RHPH itu khusus kasir aja, kalau EOD itu untuk closing toko semua secara keseluruhan. Nah, kalau misalkan udah selesai, udah closing kasirnya, udah transfer in, transfer out, udah selesai, semua transaksi udah beres, kita mau tutup toko, baru masuk ke EOD ini. Caranya, ini ada settlement, pastikan aja statusnya settlement untuk ngecek apakah ada transaksi yang gantung atau enggak. Klik proses. Nanti dia cross check ada transaksi apa aja sih yang masih gantung. Misalkan nih, tadi close kasir belum di closing kan. Nanti muncul seperti ini. Kalau misalkan udah closing, biasanya statusnya seperti ini. Nah, kalau udah semua clear seperti ini, berarti transaksi hari ini nggak ada transaksi yang menggantung. Kalau udah tinggal rubah ke proses, klik lagi tombol proses. Saat EOD, pastikan internetnya itu lancar. Nah, ini dia akan ngeprint juga struk EOD. Nah, ini ada minta backup database. Klik yes aja di sini untuk backupan data si toko ini. Saat proses EOD, dia akan upload data-data transaksi hari ini ke server. Makanya saat EOD itu sangat penting internetnya tuh lancar karena semua transaksi hari ini, semua transaksi baik itu POS, transfer in, transfer out, retur dan lain sebagainya itu dikirim ke server lewat
EOD ini. Nah, ini udah selesai, ini upload ke server sukses. Kalau udah, oke aja. Proses EOD selesai. Untuk closing di pos, untuk closing hari ini itu udah sampai EOD aja. Terus ada, misalkan saat itu internetnya gak nyala, ya, misalkan nyala pas hari besok, datanya otomatis belum kekirim ke server. Nah, kalau kejadiannya seperti itu, kasir bisa ekspor data ST di sini. Caranya, ini tanggal berapa sih? Tanggal 7 misalkan. Tanggal 7 belum kekirim data ST-nya. Biasanya tim ICT atau mungkin tim sales juga dia ngecek kok datanya penjualannya belum masuk. Nah, biasanya kalau data penjualan belum masuk, EOD-nya itu gak berhasil. Kalau kayak gitu, kita ekspor ST aja di sini. Ekspor proses. Ekspor ST itu hampir mirip dengan EOD, cuman bedanya kalau EOD itu nge-closing tanggal, misalkan sekarang tanggal 7, di closing jadi tanggal 8. Kalau ekspor ST, dia cuma kirim data aja. Jadi data-data yang belum masuk, dikirim. Misalkan ada request lagi dari tim ICT atau tim sales, ini dari tanggal 1, kok datanya bolong-bolong misalkan. Klik aja ini, tanggal 1 sampai tanggal 7 misalkan. Ekspor aja. Kalau udah, tungguin sampai transaksinya, sampai proses ekspornya berhasil. Seperti itu untuk closing kasirnya.